Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik, Tribuners semua, kembali lagi kita dalam program Tribun Business Forum seri ke-8. Alhamdulillah ini sudah seri ke-8. Dan tentunya narasumber kita pada sore hari ini adalah orang-orang yang hebat pastinya. Kita akan sama-sama bincang-bincang virtual lagi mengenai relaksasi pajak untuk pengusaha. Adakah? Jadi tentunya karena mengingat sekarang masa pandemi COVID-19 ya, saya Sukmawati Ibrahim, jurnalis Tribun Timur tentunya ada di studio Tribun Timur. Dan ketiga narasumber saya ada di kediamannya atau di tempat kerja masing-masing. Tetapi hal ini bukan menjadi penghalang untuk kita tetap sama-sama menggelar diskusi lewat virtual ini, dan semoga sebentar apa yang kita obrolkan tentunya dapat menambah, akan bermanfaat lah untuk kita semua. Dan para tribuners di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan di kolom komentar YouTube dan juga Facebooknya Tribun Timur. Kita akan bacakan jika memang waktunya cukup. Dan langsung saja saya menyapa ketiga narasumber saya yang sudah bergabung di sini, yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di diskusi Tribun Business Forum edisi ke-8 ini. Yang pertama saya menyapa Komisaris YMB Group Bapak Andi Idris Manggabarani. Assalamualaikum Bang, apa kabar Ki? Waalaikumsalam, baik-baik. Alhamdulillah. Amin, sehat-sehat pastinya. Dan kelihatannya ini Pak Idris ada di kantor ya Pak ya, tetap di kantor. Kemudian yang kedua saya menyapa Ketua DPD Apersi Sulawesi Selatan Pak Yasser Latif. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Pak Andi Idris, selamat sore Pak Irwan. Sore Pak, sore Pak Yasser. Ya, ini Pak Yasser Latif ternyata lagi di Polman ternyata. Ya Pak ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Kepala Bapenda Kota Makassar, Bapak Irwan R. Adnan. Selamat sore Pak Irwan. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Yasser, Sore Pak. dan Ibu dari Tribun Timur. Siap. Saya Sukma Pak, jurnalis Tribun Timur. Ya ini dari latarnya ini Bapak tentara, kalau juga masih di kantor ya, sama dengan Pak Andi Idris. Baik, sesuai dengan tema Pak, kita akan diskusi hari ini mengenai relaksasi pajak untuk pengusaha. Dimana sebenarnya kalau kita bicara relaksasi, tentunya ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha lah, dari berbagai sektor, mengingat sekarang pandemi COVID-19 semua sektor pasti kena. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya semua serba kesulitan pada kondisi saat ini, dan tentunya sangat membutuhkan relaksasi dari pemerintah lah pastinya. Dan di sini sudah ada Pak Irwan, mungkin sebentar bisa menjabarkan lebih jelas atau mungkin menceritakan lah bagaimana syaratnya atau seperti apa sekarang, sudah berapa banyak yang direlaksasi dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita tentunya ingin mendengarkan dulu bagaimana kondisi dari pengusaha yang, karena kebetulan hari ini narasumber saya semua berada dari sektor properti ya. Ada Pak Yasser Latif dari Apersi, kemudian ada Pak Idris Manggabarani. Dia juga memiliki usaha di sektor properti, banyak lah kalau Pak Idris ya, otomotif dan sepertinya. Dia sebentar akan lebih banyak menjelaskan ya mengenai usahanya yang tentunya sangat terdampak juga di tengah pandemi. Baik, kalau begitu kita langsung saja kepada Pak Bapak Andi Idris Manggabarani, mungkin bisa menjabarkan kondisinya sekarang Pak. Apakah sudah ada relaksasi dari pemerintah atau bagaimana, mungkin bisa dijabarkan? Silahkan. Ya. Terima kasih De Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi seperti ini yang hampir kita sudah rasakan 4 bulan, ya, tentu hampir semua sektor merasakan kecuali usaha yang di sektor kesehatan.
tentunya. Kalau di sektor lain hampir semuanya terpuruk kondisi seperti ini. Bukan ini sama sekali tidak sama tahun 98 dengan tahun 2020. Yang lalu terpuruk ekonomi, orang bebas bergerak. Sekarang terpuruk ekonomi, orang terkurung. Oleh karenanya berbagai strategi yang digunakan untuk bagaimana tetap eksis adalah salah satu adalah dengan menggunakan sistem daring seperti ini, streaming ya. Oleh karenanya kita mencari bentuk baru dalam berusaha. Ya, kalau ada kebiasaan dikatakan new normal, ya kita juga dari pengusaha selalu kita mencari apa sih bagaimana caranya sehingga kita bisa menyentuh orang yang membutuhkan produk yang kita buat. Sekarang dulu orang bisa kita ketemu, padahal budaya kita dalam membeli, ya itu selalu dulu bertemu. Emosionalnya nanti orang ketemu baru mau transaksi. Sekarang tidak. Kita harus melalui dengan cara-cara yang streaming. Oleh karenanya banyak kendala yang kita baru kita dapatkan dan memang sangat terasa sangat sulit sekali dan kita tidak akan pernah mau menyerah dengan kondisi seperti ini. Kami tetap ingin melakukan kegiatan-kegiatan aktivasi perusahaan dalam segala bisnis yang kami punya dengan mencari cara yang bisa efisien. Ya. Tentu kami tidak bisa bergerak sendiri untuk bagaimana meningkatkan dan memajukan sektor ekonomi ini. Kami butuh disupport ya, oleh berbagai hal, ya, terutama di sektor pemerintah tentunya. Pemerintah ini institusi banyak sekali. Bukan soal relaksasi pajak saja. Pajak adalah salah satu bagian daripada usaha. Ya. Sekarang pemerintah menyampaikan kepada kita untuk tidak ada pemberhentian. Bisnis tetap berjalan, tidak tutup, karyawan tidak diberhentikan. Sedangkan bisnis revenue tidak ada. Di sini yang harus sebenarnya dilihat bahwa harus ada campur tangan pemerintah untuk membackup pengusaha ini agar tertarik untuk mau tetap membuka usahanya meskipun dalam kondisi seperti ini. Hilangkan semua beban biaya yang mungkin timbul akibat bisnis yang dia lakukan. Termasuk pajak, termasuk bunga, termasuk seluruh retribusi atas retribusi izin-izin yang ada. Sehingga ada bantuan atas pengeluaran yang mungkin besar terjadi, banyak ya terjadi, yang menyebabkan banyak terjadi kerugian, subsidi dari swasta, ini bisa terbantu. Bunga diturunkan, biaya retribusi, izin-izin dan sebagainya dikurangi, pajak-pajaknya bisa direndahkan sedikit, diberikan kompensasi dan sebagainya. Saya yakin kepekaan, kalau Kota Makassar dia peka itu. Pak Irwan peka sekali itu melihat seperti ini. Kami susah dia dampingi kita. Kalau kita banyak lagi omset tinggi lantas dikenakan pajak tinggi bukan persoalan. Yang persoalan adalah kalau tidak ada sama sekali jualan lantas dikejar sama pajak. Ini persoalan. Ya, kadangkala ada ya sebagai pengusaha ada kadangkala birokrasi yang tidak pernah mau tahu kondisi pengusaha sulitnya bagaimana. Itu urusanmu, bahasanya masanya tidak peka. Itu urusan kamu rugi, bukan urusan kami. Urusan kami adalah bagaimana pendapatan daerah meningkat. Saya menghadapi pejabat seperti itu melihat kok terlalu egois, terlalu pikirannya nggak terbuka bahwa pertumbuhan suatu daerah didukung Sepertinya jaringannya Pak Andi Idris terputus. Kita tunggu beliau kembali bergabung. Jadi salah satu kendala sebenarnya bincang virtual adalah jaringan ya Pak ya.
Iya. Itulah bedanya kalau kita diskusinya secara langsung dengan lewat virtual seperti ini, karena pasti ada kendala-kendala di jaringan lah dan sebagainya. Pak Yasir dulu, Pak Yasir, Bu. Bu Sukma. Oke. Ya. Baik. Sambil menunggu Bapak Idris bergabung, mungkin dari Pak Yasir dulu Pak, mungkin bisa dijabarkan kondisi sekarang seperti apa, dan mengenai relaksasi pajak, apakah sudah Bapak sendiri mungkin sudah merasakan, curhatnya teman-teman di APRC seperti apa? Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Sukma, Pak Irwan, Pak Andi Idris, suhu saya yang saya hormati. Sudah bagus. Oke, Pak, gimana? Ini sudah ada Pak Andi dulu. Oh iya, silakan. Lanjut aja Pak Idris dulu, lanjut. Silahkan dilanjut. Saya coba lanjutkan bahwa Yap. kami mencoba untuk bagaimana. Saya tidak perlu mengungkapkan dari kabupaten mana yang menyampaikan. Kadangkala pihak pendapatan daerah itu jadi pengusaha. Dia menentukan berapa harga jual kita, berapa yang kita produksi. Dia menentukan berapa harganya. Bukan harus harga sekian, bukan harga pasar yang menentukan. Kita sudah sampaikan kepada pemerintah setempat mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini dijual murah pun susah pembeli. Dia menyatakan tidak seperti itu. Harga di sana dulu harganya 1,2 miliar. Sekarang kami jual dengan harga 700.000, tidak ada pembeli. Kami sudah merugi. Yang penting bisa tetap bekerja. Tetap kerja break-even saja sudah syukur. Apalagi tidak berharap untuk 1 tahun ini. Tidak berharap. Alhamdulillah. Tetapi kadangkala pemerintah daerah, bukan Makassar oke. Gila. Jadi sebenarnya yang menentukan harga pasar itu pemerintah atau pengusaha atau pembelinya. Lucu sekali. Sekarang pada kondisi ini capital gain, semua pemilik rumah merasa terdepresiasi. Pembeli ruko misalnya. Ruko dulu kita jualkan misalnya 2,5 miliar, sekarang sisa harganya 1,5, 1,7. Turun. Rumah yang kita bisa jualkan harga 700, sekarang sisa 500. Ini kita turunkan semua. Keuntungan semuanya diturunkan. Tetapi kadang-kala dari pihak lain tidak mau turun untuk kondisi retribusi seperti itu. Tidak, kamu bermain-main nih, tetap 700 itu, bukan sekian. Kenapa sih? Karena ini syukur-syukur kita mau tetap bekerja, membuka lapangan kerja, semua terlibat, sehingga kurang terjadi pengangguran. Harusnya pemerintah mensupport ini. Tidak dibayar pun, tidak, sekarang kami diskon kamu 50% untuk semua pajak-pajakmu. Alhamdulillah 50% sudah cukup. Apalagi kalau Makassar bisa free. Luar biasa. Jadi oleh karenanya, sekarang kan perbankan sudah jalan restrukturisasi, di mana dalam 1 tahun pokok dan bunga tidak dibayar nanti di tahun 2021. Ini sudah dilakukan. Berarti beban kita untuk itu bisa kita tangguhkan. Tetapi yang lain-lain ini belum berjalan. Perizinan dan sebagainya harusnya ada niat baik daripada sekarang. Oke. Jaringannya Pak Andi ngadat lagi. Ini mau dilanjut ke Pak Yasir dulu atau? Ya, lanjut aja Bu ke Pak Yasir dulu. Nanti terpotong lagi sebentar. Jadi, Halo. Oke, siap. Halo. Siap, Bang. Siap. Jadi kita berharap bahwa kepekaan dalam kondisi krisis seperti ini diharapkan ada dimiliki oleh semua pihak. Bukan cuma pengusaha diberikan tanggung jawab untuk tetap buka lapangan kerja, tetapi tanggung jawab pemerintah mensupport pengusaha untuk tetap membuka dengan cara kebijakan yang dia milikinya. Senjata yang utama pergerakan ekonomi ada di kebijakan pemerintah. Oleh karenanya kita berharap motori, Pak Irwan, kita berharap motori nih supaya kabupaten kota yang lain ikuti. Ya, dalam jangan kondisi seperti ini kita kejatuh tangga, diinjak lagi dengan berbagai macam beban. Pasti tidak bergerak. Apalagi di sektor hotel. Auzubillah min salik, Pak Irwan.
Ya, jangan baru dibuka, kasihan di situ tiba-tiba datang semua anggota untuk datang minta mana pajaknya. Padahal baru 3% ini, baru 3% okupansi sudah dimintai pajak, gimana? Bayar listriknya saja nggak cukup. Ya, kalau bukan karena kita punya naluri untuk tetap berjuang, bagaimana tenaga kita masih bisa bekerja dengan baik, kita udah tutup. Pengusaha yang mudah sekali rugi tutup, buka untung. Rugi tutup bukan untung. Kami tidak. Tetap kami jalankan semuanya dan perusahaan kami tidak ada yang kita tutup. Semua kita buka. Oleh karenanya sekali lagi mudah-mudahan teman-teman dari sektor lain yang mendengarkan ini dalam rangka memajukan sektor ekonomi, kami butuh support. Kami butuh relaksasi. Saatnya kita tidak bisa ego sektoral. Yang penting saya bisa dapat pendapatan yang tinggi, kau mati bukan persoalan. Jadi kita berharap untuk backup dengan baik, sehingga kami bisa bergerak dengan baik. Yang jelas saya informasikan Pak Irwan bahwa kami sekarang bekerja meskipun break even, kami tetap jalan, tanpa untung. Oleh karenanya, jangan lagi kalau bisa beban biaya yang lain-lain untuk bisa ditekan sedikit. Pak. Saya kira untuk sementara waktu. Oke, terima kasih banyak Andi Idris Manggabarani. Ya, Pak, pada intinya belum ada relaksasi sama sekali ya untuk TMP Group sendiri. Belum ya Pak ya? Sudah, kalau Pak Irwan, kalau di Makassar kita komunikasi sudah ada. Hanya kita minta untuk mungkin Pak Irwan tahu, kadangkala anggota tidak sampai ke bawah. Ini yang kadangkala yang masih melakukan, dia belum sampai informasinya. Butuh Pak Irwan mungkin sosialisasi tentang kebijakan yang ada di kepalanya Pak Irwan, sehingga kami bisa merasakan langsung di lapangan. Sekarang kami sudah rasakan sebagian. Siap. Oke. Baik, kalau begitu saya ke Pak Yasir Latif dulu Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisinya sekarang, apakah sudah ada relaksasi untuk untuk di APRC sendiri, atau mungkin ada curhat-curhat dari pengusaha properti yang tergabung di APRC bahwasanya selama ini mereka masih tagihannya untuk pajaknya dan sebagainya masih harus dibayar pula atau seperti apa? Silakan Pak Yasir. Ya, terima kasih. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh senior kami Pak Idris Manggabarani, bahwa kita ini banyak terdampak oleh COVID-19 para pengusaha, sehingga memang butuh kebijakan. Kalau beliau di segmen banyak usahanya, tapi saya terkhusus dengan perumahan misalnya, beliau segmen menengah atas. Kebetulan anggota kami di APRC itu banyakkan menengah ke bawah, jadi rumah subsidi. Kalau berkaitan dengan pandemik ini sesungguhnya adalah hantaman kedua yang kami alami setelah keterbatasan kuota. Ya, keterbatasan kuota. Jadi begitu masalah kuota terselesaikan sedikit, belum sepenuhnya, tiba-tiba muncul pandemik lagi. Perbankan memperketat kebijakannya. Ya. Akhirnya ini teman-teman yang tadinya kita mentargetkan untuk tahun 2020 ini sebanyak 15.000 unit, ya, yang terrealisasi hanya sampai sekitar 25%, ya, hanya sekitar 3.750 unit yang bisa kita jual. Ini karena itu tadi, satu keterbatasan kuota, yang kedua dengan adanya pandemik ini. Nah, saya sepakat ya bahwa untuk menggerakkan ini butuh keberpihakan dari pemerintah. Properti ini Tabe Pak Irwan mempunyai 71 bisnis ikutan. Sehingga kalau properti berjalan, saya sangat yakin banyak yang lainnya itu ikut bergerak. Nah, bagaimana menggerakkannya? Ya, kasih kebijakan-kebijakan. Terkait pajak misalnya, ya saya kira sangat tepat apa yang kita bahas hari ini, bahwa kita butuh relaksasi. Ya, kalau selama ini BPHTB 5% dengan pengurangan 60 juta, ya, misalnya kan bisa saja pengurangnya menjadi 80 juta, ya, yang tadinya 5% bisa menjadi 2,5%, itu sangat membantu ini user. Dan itulah yang akan menggerakkan ini sektor properti, sehingga semua yang lainnya saya rasa akan ikut bergerak.
bahwa pengusaha tidak hanya dituntut untuk bagaimana membuka lapangan kerja, ya itu betul. Tetapi jangan juga semua bebannya larinya ke pengusaha, ya. Ya ibarat apa namanya ini, saya sering memberikan contoh ini. Kalau kita punya ayam, ayamnya dipelihara supaya tetap bertelur. Telurnya yang kita ambil, jangan ayamnya yang dipotong. Dengan memberikan beban yang berat kepada pengusaha, Pak, ya, terutama di sektor properti, dengan bagaimana mengejar pajak-pajaknya, kita mengabaikan kesulitan-kesulitan yang hadapi di masa seperti ini, yaitu sama halnya dengan memotong lehernya di pengusaha. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yasser Latif. Dan Pak Irwan tadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh yang pertama dari Pak Andi Idris Manggabarani, bahwasanya sebenarnya relaksasi itu memang sangat dibutuhkan untuk semua sektor ya. Apalagi kemarin tadi sempat diberikan contoh di perhotelan itu juga sampai hari ini memang tingkat huniannya memang sangat rendah sekali. Saya sudah beberapa wawancara dengan beberapa GM, memang paling 3-6% lah huniannya mereka, karena apa namanya, untuk biasanya barum dan sebagainya, untuk event-event kan tidak ada, apalagi orang yang mau nginap-nginap juga jarang sekali. Kemudian tadi Pak Idris menegaskan bahwasanya meskipun di Kota Makassar sudah gencar dilakukan itu, tapi untuk di sektor lain bahkan di bawah-bawahnya belum secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi dan sebagainya. Mungkin sebentar bisa ditanggapi juga. Dan dari sisi Pak Yasser Latif, bahwasanya kalau sektor properti ini kembali digerakkan Pak dengan kebijakan-kebijakan yang ada, itu mampu menggerakkan 71 bisnis lainnya. Mungkin salah satunya adalah jasa konstruksi kap, apa namanya, kemudian buruh lagi dan sebagainya, mereka punya pekerjaan lagi, dan banyaklah yang juga ikut jalan juga ketika sektor properti ini diberikan relaksasi atau stimulus dari pemerintah. Nah, mungkin ada yang mau ditanggapi Pak terkait itu, apakah yang programnya sudah jalan atau bagaimana sejauh ini? Silakan Pak Irwan. Oh ya, ya. Ini agak berat ini menghadapi dua senior ini. Ya. Terima kasih. Yang pertama dari Ibu Sukma ya dari Tribun Timur sudah mengundang saya mewakili pemerintah kota terkait mengenai dialog dengan cara online atau streaming atau dengan Zoom ya. Karena ini memang kondisi yang sekarang kita lalui. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Andi Idris Manggabarani dan Bapak Yasser, ya, pada prinsipnya pemerintah Kota Makassar hari ini ya sampai dengan hari ini itu sangat peduli dengan dunia usaha. Ya, sangat peduli dengan dunia usaha. Saya tidak berbicara untuk kabupaten kota yang lain, tetapi kami di Makassar ini betul-betul memahami apa yang sekarang ini dilalui atau dihadapi oleh teman-teman usaha. Ya. Saya flashback sedikit dulu ke belakang. Yang pertama, kita sekarang ini mengalami situasi yang tidak normal ya, atau mengalami suatu kondisi yang menuntut kita untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Apalagi sekarang kondisinya pandemi. Ya. Pandemi COVID-19 ini hampir merusak semua, ya, merusak semua aspek, menghalangi semua aspek. Kita mau ketemu sama orang saja agak sulit, karena ada 3 protokol kesehatan yang harus kita jaga, ya. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Dan kita dihimbau untuk tetap di rumah saja, kan? Nah, ini banyak sekali implikasi yang berpengaruh terhadap protokol kesehatan ini yang harus kita lalui sekarang. Awalnya di bulan 3 kami menganggap pandemi ini akan berakhir di bulan 7, ya, akan berakhir di bulan 7. Kemudian muncul PSBB 1, PSBB 2, sampai dengan hari ini pemberlakuan Perwali 36. Ya. Dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk menangani kondisi ini. Jadi boleh saya bilang Pak,
biaya yang kita keluarkan itu tidak tepat ya, tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena pandeminya tidak berlalu, biayanya keluar, korbannya makin banyak, kan seperti itu. Ya, ini akibat dari menurut saya kurangnya pemahaman dari kita semua, karena bukan hanya satu aspek saja. Pemerintah, usaha, masyarakat ini harus bergotong royong untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini, Pak? Karena saya ingin katakan bahwa awalnya pendapatan kita yang kita targetkan di bulan Januari, ya, karena 2019 kami anggap itu suatu pendapatan yang kita lalui yang luar biasa pendapatan kita. Kemudian di Januari karena pendapatan yang luar biasa yang dihasilkan oleh kolaborasi antara teman-teman usaha dan kami, sehingga pendapatan kita drastis naik di 2019. Nah, di 2020 kami juga menargetkan bahkan lebih, karena kita tidak mengetahui akan adanya pandemi ini kan. Nah, tetapi apa yang terjadi di bulan 3, ya, di bulan 3 kita dihadang oleh suatu wabah atau pandemi yang namanya COVID-19. Sehingga praktis kami juga harus pendapatan yang sudah kita targetkan di tahun 2020. Sebagai informasi, target kita di 2020 untuk pendapatan asli daerah kita, baik di sektor pajak maupun retribusi dan pendapatan lain-lain itu berkisar 1,7 triliun. Tetapi ya, jadi ini target pendapatan kita berkisar 1,7 triliun. Pencapaian kita di akhir tahun 2019 ini kurang lebih 1,4 triliun lebih. Ya. Nah, ternyata di bulan 3 kita mengalami wabah. Akhirnya kita melakukan parsial untuk menyiasati bagaimana supaya program kita masih tetap jalan, tetapi pendapatan pasti tidak seperti kemarin lagi. Akhirnya di parsial 1 pertama kemarin itu, target pendapatan kita dari 1,7 triliun itu, kita rasionalisasi menjadi 900 miliar lebih, tidak sampai 1 triliun. Nah, perlu dipahami, perlu juga perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Haji Idris dan Pak Yasir bahwa PAD Kota Makassar ini, Pak, sangat dipengaruhi atau kontribusi terbesar itu ada dari sektor jasa. Ya, baik dari hotel, restoran, hiburan, parkir. Dengan kata lain, kita bergantung dengan pajak. Jadi pajak di Kota Makassar ini menyumbang pendapatan hampir 92%. Pajak dan retribusi. Ya, retribusi ya kurang lebih lah 92% dari PAD kita. Selebihnya 8% itu dari pendapatan lain-lain. Karena Makassar ini adalah kota jasa. Jadi sangat bergantung dengan itu. Jadi bisa dibayangkan, apabila pandemi ini tidak berakhir, bagaimana cara Kota Makassar ini bisa melaksanakan program. Begitupun juga dengan teman-teman usaha. Nah, karena pandemi ini masih terus berlangsung, maka untuk memberikan stimulus kepada teman-teman usaha, karena kita butuh recovery mereka, ya, sehingga di bulan 5 kemarin, Pak, karena kan pandemi ini yang paling tinggi kemarin mulai dari Maret, April, Mei, Juni. Sekarang sudah Juli. Sekarang masih tinggi, Pak. Iya. Saya bicara sebentar. Jadi PSBB 1, PSBB 2 itu berlalu sampai di bulan Mei, kemudian sampai di Juni, kemudian kita sekarang masuk di fase perwali 36. Nah, kemarin kenapa pandemi ini tidak berakhir? Karena ada sedikit pelonggaran yang dilakukan oleh masyarakat lah, informasi-informasi yang tidak tepat, ya, sehingga ada pelonggaran di bulan Juni kemarin. Akhirnya pandeminya atau wabah ini masih tetap naik karena kita merasa bahwa kita sudah bebas. Ternyata justru semakin naik. Jadi kurvanya awalnya sudah mulai turun, Pak, di bulan Juni, naik lagi. Nah, sampai di bulan Juli sekarang ini, alhamdulillah sebenarnya kondisi kita ini sudah mulai turun sedikit. Sudah mulai berangsur-angsur turun sedikit. Nah, ini yang harus kita jaga dari segi kami, ini yang harus kita jaga.
Semakin dia turun, semakin kita harus menjaga, karena jangan sampai nanti ini akan naik lagi. Nah, kalau naik lagi, Pak, berarti kondisi ini akan mempengaruhi semua, termasuk jenis usaha. Nah, berkaitan dengan pembicaraan kita hari ini, terkait mengenai relaksasi, kami sadar, Pak Idris, Pak Yasir, saya bahkan memberikan himbauan kepada teman-teman semua, teman-teman usaha, silahkan buka, Pak. Semua buka, kalau perlu buka aja semua. Tetapi sepanjang protokol kesehatan ini betul-betul bisa dijamin, bisa dilaksanakan. Yang agak sulit barangkali kita laksanakan ini adalah tempat-tempat hiburan, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan perjamuan, pernikahan, dan sebagainya. Ini mungkin masih perlu barangkali inovasi-inovasi, masih perlu pengkajian-pengkajian untuk kita berikan ruang. Tapi yang lain, ya dibuka aja, Pak. Saya malah mendorong. Kenapa? Kenapa saya malah mendorong teman-teman usaha buka, khususnya apalagi kalau restoran, ya. Hotel sekarang kan sudah mulai bisa buka. Kalau cuma kamar silahkan dibuka. Tetapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain yang mengumpulkan orang banyak, itu mungkin masih perlu pengkajian. Tapi kita memberikan ruang, silahkan buka, Pak. Sepanjang itu tadi, protokol kesehatan harus betul-betul bisa dijamin, bisa terlaksana. Nah, terkait dengan relaksasi, kami sudah membuat aturan-aturan perwalinya terkait mengenai relaksasi pajak dan retribusi kita. Jadi, karena kami sadar, Pak, kalau kita tidak membuka ruang, bagaimana caranya kita mau mengharapkan pendapatan itu masuk? Ya. Jadi kalau jenis teman-teman usaha tutup, ya pasti juga kita tidak ada harapan, karena kita berharap dengan usaha mereka yang bergeliat, kan, sehingga kita mendorong itu. Ayo silakan, Pak, kita buka tokonya, kita buka rumah makannya, supaya ada harapan kami untuk mendapatkan kembali atau feedback dari pajak yang ditetapkan. Tetapi kami juga sadar bahwa kami tergantung dengan mereka, mereka juga tergantung dengan kami, sehingga harus ada simbiosis mutualisme. Saya sepakat dengan Pak Idris bahwa kita tidak bisa tinggal diam, kita harus peduli, Pak. Kalau kami tidak peduli, ya akhirnya semua berantakan. Kita terkapar ekonomi, terpapar juga virusnya. Jadi dua-dua kita dapat, hancur kita, Pak. Yang bagus, kita oke lah, kita terkapar kesehatannya, tetapi ekonomi kita tidak terkapar. Sehingga masih ada yang bisa kita lakukan, kan? Kalau dua-dua kita kena, Pak, terkapar tong maki di ekonomi, sakit maki juga. Bagaimana caranya, Pak? Ya. Jadi kami mengeluarkan peraturan wali kota. Yang pertama adalah melakukan penundaan pembayaran. Jadi silahkan dilakukan penundaan pembayaran. Ya. Kemudian kita menghilangkan denda. Jadi denda, bunga, atau denda, ya. Kalau kami di pajak itu biasanya denda aja. Jadi denda ini kita hilangkan, Pak. Ya. Pembayaran juga kita boleh dilakukan penundaan. Silahkan lakukan penundaan pembayaran. Kalau belum bisa bayar sekarang, silahkan bayar bulan depan, berapa bulan kemudian, misalnya. Ya. Kemudian kita memberikan, bahkan pembebasan pun juga kalau memang itu dibutuhkan, kita berikan, Pak. Karena itu sudah diatur oleh aturan Undang-Undang 28 tahun, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 terkait mengenai pajak dan retribusi. Ya. Apalagi wali kota memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan-keringanan pajak. Itu diatur di aturan-aturan kita. Nah, kami buatkan perwali juga. Jadi yang pertama untuk relaksasi ini, silahkan kita lakukan penundaan pembayaran, kemudian denda kita hilangkan, ya. Kemudian di sini kalau saya baca bahasa hukumnya adalah pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keringanan, bahkan pembebasan dan penghapusan pun atau pengurangan sanksi administrasi pajak itu bisa kita lakukan. Ini perwali yang akan kita terbitkan, ya. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa kita berlakukan. Tetapi tanpa perwali ini pun juga sebenarnya, ya, tanpa perwali pun ini hanya penguatan, Bu, ya, penguatan Bapak Ibu. Silahkan diajukan, Pak. Silahkan diajukan permohonannya langsung ke Badan Pendapatan Daerah. Tentu akan kita lihat
atau akan kita kaji apa-apa yang diajukan permohonannya. Ya, untuk sementara di Kota Makassar yang sangat-sangat terpapar ya atau terkapar ekonomi kita ini adalah hotel ya atau jenis pariwisata dan beberapa usaha-usaha terkait di dalamnya. Misalnya hotel. Ya. Hotel di Makassar ini hampir 100% itu tutup Pak kemarin. Hampir 100% tutup. Ya alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir ini sudah mulai ada yang buka, bahkan ada program yang namanya program wisata COVID yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Saya kira itu juga menarik ya. Itu juga menarik karena mungkin ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman usaha lalui barangkali ya. Karena itu tidak ditetapkan di pemerintah Kota Makassar, tetapi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Itu terkait di hotel. Tetapi memang sepanjang pengamatan dan pengawasan kita, hotel ini sangat-sangat memilukannya, agak miris kita melihat hotel, tidak ada sama sekali yang buka. Bahkan terakhir di bulan Juli ini memang sudah kelihatan ada yang buka ya, sudah mulai memasang pamflet, sudah mulai memasang iklan bahwa sekarang ini kita sudah buka, tetapi tingkat hunian atau tingkat okupansinya itu setelah kemarin kami ketemu dengan PHRI, Pak Idris, kami ketemu dengan teman-teman PHRI, itu mereka mengatakan bahwa tingkat okupansi itu paling maksimal 8%. Jadi bisa dibayangkan kalau tingkat okupansinya maksimal 8%, Pak, itu sama aja dengan tutup. Ya. Sama aja dengan tutup tuh. Ya, nggak bisa menghidupi karyawan, operasional tidak jalan. Sehingga kami sangat yakin dan kami sangat peduli dengan kondisi ini. Nah, itulah kenapa kami memberikan ruang kepada teman-teman usaha, silahkan mengajukan relaksasinya, Pak. Kami dengan tangan terbuka akan mengkaji dan insya Allah akan kita bantu. Ya, karena kami memiliki harapan yang besar kepada teman-teman usaha apabila mereka buka. Ya, kalau mereka tutup, apa yang kita harapkan, Pak? Saya mau harap dari mana? Pendapatan Makassar yang paling tinggi kontribusinya itu di pajak. Nah, kalau mereka tutup, kita mau harap apa? Sehingga saya memberikan ruang, malahan saya mendukung mereka untuk buka. Ayo buka, silahkan bergeliat supaya kita juga ini memiliki harapan untuk memasukkan pendapatan kembali. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan sore hari ini. Silahkan ditanggapi, kita akan berdiskusi. Dan satu yang kami sampaikan bahwa jangan takut Pak, ya teman-teman usaha di Makassar, kami ini peduli ya dengan Anda semua. Jangan takut Pak, karena kalau kami tidak peduli, saya kira bukan hanya jenis usaha yang terkapar, tetapi pemerintah daerah juga bisa terkapar Pak. Bagaimana programnya bisa jalan kalau pendapatan pajak dari mereka, dari teman-teman usaha dan masyarakat ini tidak masuk juga. Ya, sehingga memang dibutuhkan simbiosis mutualisme antara kita semua. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Ya, kalau tadi saran-saran dari Pak Idris terkait mengenai sosialisasi ke bawah, ini akan saya tampung Pak. Akan coba saya lebih perhatikan lagi ke bawah terkait mengenai pengajuan-pengajuan itu. Kemudian untuk persoalan-persoalan properti, karena properti ini berkaitan dengan PBB dan BPHTB. Ya, BPHTB. Ya, jadi perlu barangkali saya sampaikan bahwa aturan penetapan pajak BPHTB ini merupakan aturan undang-undang, ya, aturan undang-undang yang agak sulit bagi kami untuk mengurangi levelnya atau misalnya tingkat persentasenya, karena BPHTB itu memang 5%, PPH 2,5% itu sudah diatur. Boleh kita lakukan perubahan, tetapi ini melalui Perda. Ini melalui Perda, dan untuk mengajukan Perda ini harus atas persetujuan Dewan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi khusus untuk Makassar, sekarang ini untuk BPHTB tidak pernah berubah, masih dengan harga transaksi. Nah, kalau untuk seperti kawasan-kawasan perumahan-perumahan yang dibangun oleh IMB Group, saya kira tidak ada masalah karena memang transaksinya itu sangat jelas di brosur yang ditetapkan. Mereka juga pasti tidak mungkinlah tidak menyesuaikan. Ya.
Nah, harga terendah dari BPHTB ya sebagai bottom line-nya itu tidak boleh lebih rendah dari nilai NJOP. Jadi kalau misalnya transaksinya yang setelah kita hitung lebih rendah dari NJOP, pasti yang kita jadikan patokan adalah NJOP. Nah, saya kira ini yang perlu dipahami, ya. Ini yang perlu dipahami supaya teman-teman usaha tetap bisa berjalan. Saya kira saya kira sementara begitu. Terima kasih banyak Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan. Baik, tadi banyak sekali dijelaskan ya dari Pak Irwan sendiri mengenai program-programnya pemerintah sendiri, khususnya Bapenda untuk membantu meringankan bebannya para pengusaha. Nah, saya ke Pak Idris Mangga Barari dulu. Pak, ini kan tadi sudah banyak dijabarkan bahwasannya emang ada stimulus-stimulus yang diberikan, tapi harus diajukan dulu nih Pak, syaratnya kan harus diajukan bahwasannya begini untuk mendapatkan keringanan harus diajukan, ada formatnya dan sebagainya yang harus diisi dan sebagainya. Nah, kalau Pak Idris sendiri bagaimana Pak menanggapi itu? Apakah ini memang sudah sesuai dengan kondisi saat ini di mana memang tadi Bapak bilang ini lebih buruk loh dari tahun 1998. Jadi mungkin bisa ditanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan, apakah memang sudah sesuai harus seperti itu memang mekanismenya atau bagaimana mengingat kondisinya sekarang seperti ini? Silakan Pak. Ya, makasih Sukma. Saya sudah sampaikan bahwa leader seperti Pak Irwan itu leader yang punya hati. Dia peka, dia tahu, ya. Dia tahu apa. Jadi sebelum kita mengeluh, dia sudah tahu ini obatnya nih, sakitnya kalau sakitnya ini obatnya. Dia seperti ahli. Kalau dokter itu ahli internis penyakit dalam. Ya. Jadi dia sudah tahu bahwa pasti kita akan mengajukan surat itu. Pasti kita minta untuk seperti ini. Belum saya mau lakukan itu sudah ada dikatakan bahwa akan disurati. Jadi hampir dikata tidak ada gesekan antara keinginan pengusaha dengan apa yang ada di kepala dan hatinya Pak Irwan. Oleh karenanya saya menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin tadi itu ada hal yang luar biasa. Karena ini force majeure, tidak ada unpredictable, unexpected happen, tidak ada, ini adalah sesuatu kejadian yang tidak ada yang kita harapkan, ya, sehingga semuanya kebijakan harus berjalan. Jangan pengusaha aja, justru subsidi sekarang perusahaan kami. Ya. Kalau kami sudah turunkan seperti itu demi untuk bagaimana ikut serta mengurangi tingkat pengangguran, kita berharap pemerintah juga gigi untuk bagaimana bantu nih pengusaha nih. Nggak tahu napasnya sampai kapan, sampai berapa bulan ini kalau kita tidak bantu dia. Ya. Padahal apa yang kita hasilkan itu sebagian hasilnya akan kita serahkan sebagai pajak. Nah, saya tertarik tadi menyangkut mengenai BPHTB setiap transaksi yang terjadi. Itu memang merupakan ketentuan undang-undang. Bisa diusulkan untuk dilakukan perubahan. Kita berupaya bagaimana menekan semua biaya, Pak. Ya, kami sudah tekan sedemikian rupa yang tadinya rumah sekarang harga bros tidak jual misalnya harga 700, 650, sekarang sisa 400. Yang penting tetap orang bekerja meskipun tidak ada untungnya. Kenapa sekarang 400? Tetap harus bayar 650. Ini kan gila. Kita udah korban, dia nggak mau berkorban sama sekali. Ada kabupaten seperti itu. Saya bilang ini pemimpin gila ini. Lebih daripada zaman-zaman penjajahan Belanda dulu nih. Ya. Oleh karenanya kita berharap bahwa ya mungkin dengan Makassar memberikan contoh bahwa terbuka seperti ini, terbuka matanya itu leader daripada pemerintah daerah, pemerintah yang lain, ya sehingga begini, ya bila mungkin ada pertemuan kota, pertemuan antar bupati kepada daerah, bapendanya semua, Pak Irwan sampaikan di Makassar kami begini menunjang nih pengusaha sehingga tetap mereka bisa bergerak, sehingga daerah tersebut bisa maju, ya karena ya seperti itu tadi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Irwan yang senantiasa mau berdampingan dan berkomunikasi dengan pengusaha, dan saya tahu beliau tidak ada yang tidak ada solusi. Ini saya senangnya, ya makanya dia lama sekali, beliau itu lama sekali menjadi pejabat di situ, pejabat selamanya Wapenda di situ, selamanya sisa wali kota nanti dia akan datang. Kita berharap seperti itu, tapi beliau masih muda, masih punya karier yang
masih panjang. Tetapi pemimpin masa depan adalah seperti beliau-beliau itulah yang dekat terhadap rakyatnya, dekat terhadap pengusahanya. Semoga Makassar menjadi percontohan bagi kabupaten kota yang lain, ya, dalam rangka relaksasi, mensupport dan memberikan insentif kepada pengusaha agar bisa bergerak lebih baik. Ya. Tadi sebenarnya keluar banyak, tetapi udah disampaikan pada itu, jadi sudah kita akan berkambut. Ya. Belum kita bilang sakitnya, ada obatmu loh. Sudah ada obatnya. Ini. Selesai persoalannya. Luar biasa ya Pak Irwan ya Pak ya, sudah tahu apa yang Pak Idris sampaikan, makanya langsung gambarkan memang. Ya, baik, saya ke Pak Yasser Latif. Pak, tadi Pak Irwan mengatakan bahwa memang untuk pajak untuk BPHTB memang tidak ada keringanan ya, tidak ada relaksasi karena itu sudah sesuai dengan perundang-undangan. Sementara saya juga mungkin sudah pernah wawancara beberapa pengembang bahwasanya khususnya yang bergerak di subsidi ya Pak ya, ada yang memang menjual rumah masih harga lama, otomatis kan mereka juga harus membayar itu juga harus dengan yang sekarang, yang terbaru kan setiap tahun juga berubah ya pajaknya. Nah, tetapi ternyata dalam kondisi seperti sekarang pun ternyata belum ada perubahan Pak Yasser, mereka harus pengembang harus tetap membayar biaya BPHTB sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana tuh Pak? Apakah ada tanggapan mungkin dari Pak Yasser Latif atau mungkin ada inovasi-inovasi baru yang kemudian dihadirkan mengingat ternyata dalam kondisi seperti ini untuk sektor itu belum ada keringanan sama sekali. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Irwan. Saya pikir dengan statement beliau itu seperti punya sense of crisis. Ya, ya ibarat apa yang saya ceritakan tadi ini tentang membuat ayam tetap bertelur, saya kira sudah lebih dulu dijalankan oleh beliau. Kalau seperti itu, bahwa ada penundaan pembayaran, ada penghilangan denda, kemudian siap memberikan pembebasan pajak. Nah, ini barangkali perlu lebih dirincikan seperti apa teknisnya itu, Pak Irwan, supaya teman-teman ini bisa menggunakan kebijakan itu untuk kepentingan usahanya. Ya, ya, saya pikir itu ya wajarlah jika Makassar menjadi percontohan. Ya, selama ini ya kiblat kita di Sulawesi Selatan, kota-kota dalam berbagai hal ya adalah Makassar. Termasuk kami kemarin banyak menerima keluhan dari teman-teman APRC berkaitan dengan perizinan-perizinan. Ya, terus kami ke PTSP di Makassar, ya di Bapenda, ternyata malah memberikan solusi yang lebih baik di rangka pengurusan perizinan-perizinan itu. Nah, saya kembali tadi Pak, kira-kira seperti apa teknis dari penundaan pembayaran, penghilangan denda sampai pemberian pembebasan itu kepada pengusaha? Mungkin perlu lebih dirincikan. Terima kasih. Ya, Pak Irwan, jadi Pak Yasser sebenarnya butuh yang lebih detail ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa yang tadinya yang untuk yang di relaksasi itu dari sisi apanya, mungkin bisa lebih detail dijelaskan dan mungkin bisa dijabarkan juga bahwasanya bagaimana dengan rumah subsidi yang masih menjual dengan harga lama Pak, karena banyak sekali ya memang pengembang masih menjual dengan harga 2019 karena memang stok sebelumnya yang belum habis. Apakah tetap harus membayar biaya pajaknya seperti yang berlaku di 2020 sebagaimana yang diterapkan oleh undang-undang atau ada keringanan? Dan tadi yang kalau masalah ada penundaan pembayaran itu tidak ada denda, itu termasuk di sektor properti ya Pak ya? Atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Yasser, Pak Haji Andi Idris, Bangga Barani yang saya hormati, teman-teman semua. Saya perlu jelaskan bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ada perwali terkait mengenai penundaan pembayaran, pembebasan, penghapusan denda, bahkan sampai pembebasan pun juga kita bisa lakukan. Karena ini memang merupakan kewenangan Bapak Wali Kota yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Nah, caranya adalah
Atau sebagai contoh bisa saya sampaikan di sini bahwa misalnya PBB Pak. PBB ini kan jatuh temponya di bulan 9. Nah, kami memberikan ruang jatuh tempo sampai dengan bulan November. Silahkan ditunda duit dulu karena butuh recovery, boleh ditunda sampai dengan bulan 11 Pak. Dan dendanya tidak ada, tidak pajak. Untuk bayar karyawannya aja dulu susah kan? Ya akhirnya silahkan aja dulu Pak dibuat untuk operasionalnya, bayar pajaknya nanti belakangan, sah seperti itu. Nah, dibutuhkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasir bahwa memang harus ada sense of crisis kita di saat atau kondisi seperti ini. Pemerintah juga harus seperti itu, masyarakat juga demikian, dan tentu teman-teman usaha juga harus memiliki sense of crisis itu. Ya, jadi dibutuhkan ada value yang punya integritas tinggi lah ya dari teman-teman usaha. Nah, kembali lagi tadi kami sampaikan bahwa penundaan itu masuk di dalam kategori untuk properti PBB ya, silahkan. Kalau BPHTB ya, mohon izin, orang biasanya bertransaksi kan kalau punya duit ya. Tidak mungkin lah orang mau bertransaksi kalau nggak ada, ya kan misalnya. Ya, tapi untuk menjalankan usaha juga kan kita butuh ada proses yang jalan gitu ya, proses BPHTB. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini NJOP Kota Makassar ini Pak belum selesai pengkajiannya. Ya, belum selesai pengkajiannya sehingga harga-harga atau nilai tanah yang ada di Makassar ini belum secara keseluruhan kita kaji. Belum secara keseluruhan kita kaji. Yang kita kaji baru hanya lokasi-lokasi komersil. Baru lokasi-lokasi komersil yang kita lakukan penyesuaian. Nah, BPHTB ini Pak hanya berlaku untuk harga transaksi saja Pak. Jadi dasarnya itu harga transaksi. Kecuali kalau harga transaksi itu lebih rendah dari nilai NJOP. Tetapi dari kasus-kasus yang saya lihat, ya BPHTB yang masuk, permohonan-permohonan yang masuk di Bapenda, ini sangat kecil Pak perbandingannya. Kalau ada 100 permohonan yang lebih dari transaksinya, itu paling kasusnya cuma 1-2 Pak. Jadi misalnya permohonan kita masuk per hari ada 20, ya syukur-syukur kalau ada 1 yang transaksinya jauh lebih rendah daripada NJOP. Ini masih jarang lah kita dapatkan untuk Kota Makassar karena belum semua nilai tanah itu kita lakukan perubahan. Baru tahun ini kita mau lakukan, terjadi pandemi lagi. Ya, jadi saya kira itu caranya Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak Yasir, bagaimana atau contoh-contoh apa. Nah, sama dengan hotel Pak, misalnya untuk teman-teman yang bergelut di bidang perhotelan seperti Pak Andi Idris Magabarani, kalau misalnya sekarang hotelnya tutup atau tidak ada penghuninya, ya nggak usah bayar pajak Pak. Mau bayar pajak pakai apa Pak? Karena ini kan pajak self-assessment Pak. Ya, self-assessment itu adalah pajak yang dilaporkan sendiri. Nah, kalau Bapak dapat 0, ya laporkan 0 Pak. Kalau dapat 1, laporkan 1. Itu pun juga kalau misalnya saat sekarang agak sulit untuk melakukan pembayaran pajak, silahkan ditunda Pak. Silahkan ditunda, memang kita sudah atur. Nah, inilah cara-cara, salah satu cara atau cara-cara yang kita lakukan untuk memberikan stimulus kepada teman-teman usaha untuk bisa merecovery kembali dulu usahanya. Minimal mereka bisa jalan dulu Pak. Minimal mereka bisa jalan dulu supaya harapannya itu ada sama Pak Yasir atau sama Pak Idris, harapan itu juga ada sama kami di pemerintah, sehingga ada simbiosis mutualisme yang terbangun. Nah, ini barangkali yang kita butuhkan. Makanya dari awal saya bilang, jangan khawatir Pak, pemerintah kota ini ada Pak. Dan pemerintah kota ini pasti peduli. Ya, kalau ada hal-hal di luar yang disampaikan hari ini oleh saya, silahkan langsung hubungi saya Pak. Langsung japri. Nomor telepon saya bisa dicatat Pak langsung. Kalau Pak Idris barangkali sudah ada nomor saya, kalau Pak Yasir belum nih. Ya, saya kira siap-siap dia kontak Pak Yasir Pak. Itu Pak. Jadi, kami juga ingin usaha kita ini tetap bisa berjalan ya, supaya dua-duanya tidak terkapar Pak. Ekonomi terkapar, kesehatan terkapar, itu kita pasti tidak bisa apa-apa. Ya, jadi harus ada yang bisa berjalan. Sambil kita menyelesaikan pandemi ini,
ekonomi kita juga kita juga dorong untuk dibuka kembali. Ya, ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden, ya, sejalan dengan keinginan Bapak Presiden, ya, bahwa kita harus merecovery ekonomi. Makanya istilahnya sudah mulai berubah, Pak. Ya, di recovery ekonomi yang kita butuhkan sekarang. Ya, sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi kembali normal seperti kemarin-kemarin, Pak, cara atau gaya kita. New normal ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus terbiasa kita lakukan, gitu loh. Masker ini sekarang sudah seperti handphone, ya, nantinya sudah seperti, kalau kita nggak pakai masker, sama juga kita lupa HP tadi di rumah, keluar nggak pakai masker, tunggu pulang dulu bawa masker. Betul. Nah, ya, jadi kami berharap bisa juga disampaikan kebetulan ini bagus sebagai ajang sosialisasi. Jadi saya juga menghimbau, karena kebetulan saya juga salah satu dari tim gugus tugas kita untuk pandemi ini, untuk tetap jaga kesehatan, Pak. Jaga kesehatan kita semua, untuk kita, untuk keluarga kita yang kita cintai, rajin cuci tangan. Kemudian kalau tidak penting jangan dulu keluar, Pak. Ya, kalau tidak penting banget gitu. Iya. Saya kira ini, jadi saya stressing lagi, Bu, Ibu Sukma, Pak Andi Idris dan Pak Yasir. Kalau untuk relaksasi pajak, Pak, saya kira kita sudah siapkan semua. Tinggal kita lihat yang mana yang kita ajukan. Saya kira ini, dan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, Pak. Pasti semua ada solusinya. Ya, saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Kolaborasi sepertinya ini penting ya Pak ya, dalam situasi sekarang ya Pak. Nah, tadi kalau disampaikan sama Pak Irwan bahwasannya semua bisa lah untuk kemudian dilakukan penundaan-penundaan dan sebagainya sampai pengusaha ini atau sektor bisnis ini bisa membayar pajak dan sebagainya. Pak, apakah itu kita akan tetap membayar pajak sesuai dengan kondisi, misalnya nih Pak, bulan ini IMB Group misalnya contoh belum membayarkan untuk pajak pendapatannya untuk bulan ini misalnya, kemudian akan dibayarkan di bulan depan, tapi kan di bulan ini penghasilannya tidak banyak, misalnya hotel tadi yang hanya bisa 3%, kemudian dilakukan penundaan. Apakah nanti ketika ditunda akan tetap membayar sesuai dengan pendapatannya di waktu Juli kemarin itu, atau tetap dengan yang berlaku, aturan yang berlaku Pak, atau memang atau seperti apa? Iya, saya langsung jawab aja Bu supaya. Iya, silakan Pak. Jadi yang kami maksud dengan penundaan itu sama yang Ibu sampaikan, kalau misalnya ini ternyata si wajib pajak belum mampu membayar, silahkan bayar bulan depan. Dendanya tidak ada, tetapi akan menjadi akumulasi di bulan berjalan. Ya, ini yang kita maksudkan, jangan dulu dibayar, di hold aja dulu. Nanti bayar bulan depan. Tapi jangan kita tidak bayar, karena ini terhitung. Iya, gitu loh. Gitu. Tapi denda kita tidak berikan. Denda kita tidak berikan. Apalagi perlu dicatat bahwa beberapa pajak di Makassar ini merupakan pajak self-assessment. Ya, self-assessment ini bukan ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditetapkan sendiri oleh si wajib pajak. Ya, gitu loh. Jadi misalnya hotel atau restoran, berapa omset yang masuk per hari, itu saja yang dilaporkan, Pak. Kalau misalnya Bapak dapat satu, ya satu aja dilaporkan. Tidak dapat satu pun, ya tetap dilaporkan. Bahkan nihil pun tetap dilaporkan. Sehingga memang kita juga tidak menginginkan teman-teman usaha ini membayar tidak sesuai. Ya, karena self-assessment ini adalah pajak yang dilaporkan sendiri. Jadi bukan ya, dilaporkan sendiri. Iya, maksimalnya itu Pak berapa bulan kita ditangguhkan? 3 bulan, tahun ya? Untuk menunda pembayaran. Saya kira kemarin sama yang jangan melewati tahun pajak ini atau tahun 2020 ini. Kalau tahun 2021 berarti ada kebijakan lain lagi, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Kita berharap pandemi ini bisa berakhir. Kemarin asumsi kita pandemi ini berakhir di bulan 7 sampai bulan 8. Iya. Gitu. Tapi sepertinya belum, Pak. Sepertinya belum ya. Tapi insya Allah, karena saya dengar tadi informasi sudah ada di online, saya lihat timnya sudah mulai didapat dan sudah masuk ke fase ketiga uji coba. Untuk vaksin ya. Siap. Baik. Terima kasih banyak Pak Irwan. Saya ke Pak Andi Idris, Mangga Berani. Pak, mungkin bisa
dijabarkan atau disebutkan Pak dalam ini kan kalau di MB Group sendiri kan banyak sekali unit bisnisnya ya. Dan saya pikir memang yang kena dampak dari pandemi ini sendiri, entah itu properti, kemudian hotel, travel, dan otomotif, dan sebagainya. Mungkin bisa disebutkan dari sekian unit bisnis yang dimiliki oleh YMB Group, yang paling berdampak itu di sektor mana, Pak Idris? Dan bagaimana caranya untuk menutupi, kan pasti ada juga nih yang masih berjalan lancar, misalnya otomotif, mungkin orang masih mau beli mobil, beli motor dan sebagainya, bisa membantu untuk di properti, di travel, hotel atau bagaimana? Silahkan Pak Andi. Ya, makasih Bu Sukma. Ada yang menarik tadi sebenarnya yang harus saya tangkap dikit. Ya. Oke, silakan Pak. Sebenarnya ada seperti ini. Ya mudah-mudahan ini terdengar ya dengan baik. Kalau hotel beroperasi 3-8%, coba saya karena kami bayar biaya listrik, tidak ada biaya, kami tetap ya tetap belum mampu membayar apa-apa. 3-8%. Oleh karenanya mungkin dengan kondisi seperti ini kami Bapak bahwa kalau okupansi tingkat hotel baru itu diberikan dispensasi untuk pajak tingkat mulai tolak daripada subsidinya besar. Setelah kita buka terpick dari pemerintah daerah agar nanti ya, kurang jelas sepertinya ya yang disampaikan oleh Pak Idris. Ibu Sukma begini barangkali Ibu Sukma. Siap. Kalau saya tangkap tadi, ya mungkin mudah-mudahan tidak salah ya, karena saya terimanya putus-putus juga. Iya, saya juga putus-putus Pak. Iya, silakan Pak. Saya tidak salah maksud dari Pak Idris ini, apakah misalnya tingkat okupansi yang 8% ini masih tetap bayar pajak, sedangkan untuk listrik aja susah gitu. Ya, bayar listrik, bayar air ya Pak ya. Iya, ya, mungkin seperti itu. Nah, saya jawab bahwa tadi kita sudah sampaikan untuk penundaan. Untuk bulan-bulan tertentu, pada masa-masa pandemi ini tentu pasti karena ini tidak normal, Pak. Ya, jadi penundaannya di situ. Kemudian untuk bulan berjalan yang normal, itu pun juga bisa ditunda misalnya. Jadi nanti pembayarannya bisa yang normal dulu, kemudian untuk yang tidak normal ini kita ajukan lagi kebijakan untuk keringanan seperti itu. Jadi karena tidak bisa saya punya kewenangan juga terbatas, tetapi ada beberapa ruang yang bisa kita lakukan oleh teman-teman usaha. Nah, itu barangkali Pak Idris ya, atau saya salah, tolong ya. Silakan ditempatkan mungkin Pak. Ya, kita mencoba mencari ruang saja. Sejauh mana batas kewenangan daripada kepala dinas Bapenda ini sedemikian rupa yang bisa membijaki kebijakan seperti itu. Kalau memang harus diusul ke Pak Wali, kita usulkan untuk mendrive sektor ini. Kan begitu. Sehingga terbantulah pengusaha meskipun ya tanggung jawab moral dilaksanakan, bahwa meskipun rugi sedemikian, itu pasti rugi, bukan untung, pasti rugi. Tetapi tetap kita buka untuk menghalau agar tingkat pengangguran itu bisa tidak semakin banyak. Nah, oleh karenanya kita tanggung bersama ini. Ya, pengusaha mau berkorban, juga pemerintah mendorong dengan mengurangi tingkat retribusi dari hotel yang ada. Dari seluruh bisnis yang ada di saya, yang paling terpukul adalah bisnis hotel. Apalagi sosialisasinya. Kita dengar poin terakhir daripada Pak Kepala Bapenda. Kalau perlu tidak keluar rumah, ya kalau di rumah saja. Siapa di hotel? Nah balas sih itu bahasa itu. Tetapi apa dikata?
Ya, sama-sama kita bagaimana mengatasi pandemi. Tetapi kalau semua mengikuti itu, hotel tidak ada yang menghina. Oleh karenanya kita boleh mencoba mengeluskan sedikit bahasa itu untuk tidak melarang mereka, menghimbau untuk tetap di rumah dan kalau tidak penting, bila memang harus ke hotel, gunakan protokol yang benar agar semua bisa berjalan. Ya, betul. Saya kira kalau kami dengan Pak Irwan gayung bersambut, tidak ada komunikasi yang tidak. Hanya kami mencoba untuk bagaimana share terhadap semua beban-beban yang ada di tingkat pengusaha. Ya, saya yakin bahwa kalau kita sama menanggung ini masalah, semuanya bisa kita jalan bersama. Tetap kita bisa tumbuh, kita bisa bergerak. Meskipun dalam keadaan sulit, kita tetap bisa bergerak karena ada sense of crisis daripada masing-masing baik pemerintah maupun pengusaha. Dan moral bahwa tidak boleh habis manis separi buang, begitu langsung diberhentikan, tidak boleh. Nah, kalau di IMB semuanya harus tetap jalan. Betul. Mentang-mentang tidak bisa bayar pajak dalam kondisi sekarang Pak, terus disuruh tutup dan sebagainya, dicabut izinnya, kan ngeri juga kalau seperti itu ya. Tapi saya rasa tidak seperti itulah. Kalau tadi Pak Irwan yang sudah menjabarkan banyak sekali, bahwasanya memang ada stimulus yang diberikan, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Tapi kalau yang Pak Idris tadi katakan bahwa jika memang pemerintah mengimbau masyarakat tetap di rumah saja, siapa yang akan mengisi hunian hotel ya? Tapi Pak bagaimana? Balasi. Ya, dan kalau seperti itu sebenarnya diuntungkan bisa saja di sektor properti. Kan orang yang tidak punya rumah langsung beli rumah semua. Yang dulu mungkin masih numpang di rumah orang tua, masih numpang di rumah mertua, kan bisa beli rumah ya Pak ya. Pak ya Selati mungkin ada. Jadi sebenarnya kolaborasi di sini. Mungkin ini juga menjadi momen untuk beli rumah ya, lebih mudah beli rumah. Karena itu tadi kita memang diminta untuk jaga jarak. Tetapi sektor hotel balasi dan yang menginap-menginap. Nah, Pak Yasir Latif mungkin juga sebagai closing statement ya pada diskusi kita pada sore hari ini, karena ternyata sudah menjelang pukul 17.00. Mungkin closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Pak Yasir Latif dulu. Harapannya mungkin Pak dengan kondisi seperti sekarang ini dan apa yang akan dilakukan ke depannya, mengingat tadi sudah ada gambaran yang dijelaskan oleh Pak Irwan mengenai relaksasi, boleh menunda, dan sektor properti pun bisa lah untuk mendapatkan kemudahan itu, selain memang yang untuk BPHTB karena kalau ada transaksi otomatis bayar itu ya, tapi mungkin pajak dan lain, izinnya dan sebagainya itu adalah kemudahan bisa ditunda dan sebagainya. Oke, Pak Yasir silakan Pak sekaligus closing statement. Ya, terima kasih Pak Irwan. Pertama ke Pak Irwan bahwa meskipun sosialisasi COVID itu mengatakan tetap di rumah saja, ya faktanya penjualan rumahnya sampai sekarang ini masih stagnan. Mungkin lebih banyak yang mau ke hotel. Ya. Ini yang saya harapkan bahwa bagaimana Bapenda mendorong relaksasi itu antara lain BPHTB misalnya, ya kalau bisa diperlakukan Pak, yang dari kan untuk turun menjadi 25% dari yang tadinya 5%, terus nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya itu diturunkan dari dinaikkan dari 60 juta menjadi 80 juta misalnya. Tentu mungkin ada rentang waktu, ya, ada rentang waktu. Saya pikir ini tidak akan selesai, COVID ini tidak akan selesai dalam 1-2 bulan ini. Sehingga tetap ini didorong, mungkin ya dalam 1 tahun diberlakukan seperti ini Pak, dalam rangka relaksasi itu tadi. Sehingga ya bisa menjadi betul-betul menjadi stimulan lah ya. Untuk bisnis properti dan terutama orang-orang yang ingin memiliki rumah. Ya, saya terima kasih Pak. Saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar berkaitan dengan kebijakan yang diberikan. Terima kasih Ibu Sukma, Tribun Timur. Saya merasa terhormat sekali bisa sepanggung dengan suhu Pak Idris Panggabarani ya, dengan Pak Irwan. Mudah-mudahan simbiosis mutualisme yang disampaikan tadi itu betul-betul kita wujudkan sehingga COVID ini tidak berarti apa-apa lagi,
dengan menggeliatnya ekonomi kita di Sulawesi Selatan ini. Terima Amin. kasih. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Yasser Latif. Silakan Pak Andi Idris Manggabarani, closing statement Pak untuk diskusi kita pada sore hari ini. Pak Andi mungkin unmute ya Pak ya ininya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Sukma, ya Pak Yasser dan Pak Irwan. Seperti kita ketahui bahwa pajak itu hanya merupakan salah satu daripada seluruh kendala yang ada di tingkat usaha. Oleh karenanya kita mencoba untuk daripada tidak sama sekali, mending ada satu yang memulai. Dimulainya dari sektor pajak. Tentu relaksasi dari perbankan juga kami harapkan, ya. Seperti otomotif, kami minta untuk leasing segera untuk buka lagi. Ini otomotif tidak berjalan baik karena leasingnya tutup. Ya, 90% orang KPM. 10% saja orang yang membeli secara tunai. Begitupun properti, perbankannya udah buka KPR nih. Ya, bila mungkin down payment-nya lebih diperingan, bunganya lebih rendah untuk mendorong. Ya, sehingga ekonomi ini bisa bergerak. Meski pajaknya dihapus tapi perbankannya tutup untuk KPR, sama saja tidak bisa bergerak ekonomi ini. Jadi kita berharap untuk semuanya bisa bergerak bersama. Kalau kita berharap Pak Irwan saja bergerak, yang lain tidak bergerak, sama dikali nol, tetap nol. Oleh karenanya Pak Irwan yang mulai dan yang lain ikut, yang gitu. Kita dorong sama-sama sehingga secara simultan bergerak. Ya, oleh karenanya kita berharap himbauan-himbauan pemerintah juga mulai buat kegiatan-kegiatan, jangan terlalu takut lah, buat kegiatan rapat di hotel lah, ya sehingga bantu terisi. Kalau masyarakatnya mau belum, ya pegawainya dulu yang masuk. Ya, betul-betul. Rapat kegiatan itu untuk mendukung sektor perhotelan ini. Ballroom yang mampu, yang menampung kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000 orang, sekarang tidak terisi sedemikian rupa. Dan kalau ini berlanjut kebijakan tidak berubah, yakin saja sampai bulan Juni tahun 2021 ini baru bisa berjalan bagus. Ya, perkirakan kita Maret di tahun depan, ya, tetapi ada puasa lagi, ada ini, sehingga mungkin masih rendah, sehingga itu sampai bulan Juni. Oleh karenanya kita berharap kepada semua stakeholder, ya, yang mampu mendrive sektor ini, kita berharap untuk bisa bergerak. Pajak, perizinan, perbankan, pembiayaan, ya semuanya harus kita dorong sama-sama sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih Bu Sukma telah mengundang kami untuk bisa bertukar pikiran, berdiskusi dan mendengar statement daripada Pak Irwan sedemikian rupa. Ini pejuang luar biasa. Kita berharap untuk di tahun-tahun akan datang punya ruang untuk bisa membangun kota ini dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andi. Ya, Pak Irwan silakan Pak closing statement. Masih termute Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Haji Andi Idris Manggabarani, ya, IMB Group, dan Bapak Yasir, kemudian Ibu Sukma dari Tribun Timur. Ya. Jadi di masa pandemi ini kita berharap ada sinergitas, ada simbiosis mutualisme antar semua sektor, ya, semua pihak, swasta, masyarakat, pemerintah, ya, supaya bisa berinovasi. Ya, kita berinovasi mensiasati kondisi ini supaya semua bisa bergerak, ya, tidak dibatasi oleh pandemi ini. Itu kita sepakati itu, ya. Tetapi memang harus dijalankan dengan disiplin protokol kesehatan. Nah, terkait dengan hotel dan pengusaha-pengusaha lain, saya minta lakukan inovasi Pak, supaya bisa kita misalnya ballroomnya itu besar sekali, bisa dibuka misalnya, mungkin ada inovasi-inovasi dalam mensiasati pandemi dan tetap menjalankan protokol kesehatan ini. Saya kira ini saja, silahkan jaga kesehatan semua, ya, termasuk saya. Jangan minta di rumah aja Pak. Ya, tetap berusaha Pak. Ya, saya minta semua tetap bergerak. Pak Idris, Pak Yasir, tetap bergerak supaya karyawan juga bisa makan. Ya, saya yakin ini bentuk dan tanggung jawab kita semua. Jangan khawatir, pemerintah ada untuk memfasilitasi itu semua Pak. Ya, kalaupun ada masalah,
langsung, apalagi kalau masalah pajak Pak, langsung makin ke Bapenda Pak. Ya, langsung ke Bapenda, kita bicarakan dengan baik, semua ada aturannya. Saya kira itu saja, ya. Mudah-mudahan kita bisa baik kembali, kondisi bisa membaik kembali, dan insya Allah Makassar juga bisa membangun kembali. Selamat di semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi bincang virtual kita pada sore hari ini Tribun Bisnis Forum sesi ke-8 telah selesai. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang bersedia meluangkan waktunya. Saya yakin semuanya pasti sibuk, tetapi kemudian meluangkan waktu untuk bergabung menjadi narasumber di Tribun Bisnis Forum ini. Terima kasih banyak Pak Andi Idris Manggabarani. Semoga sehat selalu Pak, bisnisnya lancar jaya pastinya. Dia tadinya unit bisnis yang menurun seperti hotel, travel, semoga bisa berjalan dengan normal kembali, dengan baik kembali, dengan adanya keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Ketua DPD Apersi Sulawesi Selatan, Bapak Yasser Latif. Semoga ini apa ya, penjualan rumah juga semakin lancar. Mudah-mudahan pandemi ini membawa hikmah ya, ada hikmahnya, orang semakin sadar untuk cepat-cepat beli rumah supaya tidak berdempetan di rumah orang tua, di rumah mertua. Terima kasih banyak Kepala Bapenda Sulsel, Pak Irwan, yang sudah memberikan kami gambaran mengenai stimulus-stimulus yang diberikan kepada pengusaha pastinya dan juga masyarakat pada umumnya. Dan terima kasih banyak untuk Tribuners di rumah yang sudah nonton baik itu di YouTube dan juga di Facebooknya Tribun Timur. Semoga diskusi pada sore hari ini memberikan mencerahkan lah untuk kita semua. Pengusaha di luar sana juga menjadi bergairah kembali karena ternyata ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan sampai ketemu lagi pada diskusi selanjutnya, dan saya berharap diskusinya bisa secara langsung lagi Pak, bukan virtual lagi, karena kita berharap pandemi segera berlalu lah dan new normal ini dan normal bisa normal kembali supaya kita bisa bertatap muka secara langsung lagi seperti dulu. Dan saya Sukmawati Ibrahim dan juga kru Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya. Semoga sehat selalu, tetap jaga jarak semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.